Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita sekarang alhamdulillah berada di masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita berselawat kepada yang kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dalam kesempatan ini mari kita menyimak sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal faraj. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Jadi dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang al-salima yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul. Apa yang menyebabkan orang banyak masuk surga? Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Kemudian Rasul ditanya lagi, sesuatu apa yang menyebabkan orang banyak masuk neraka? Rasul menjawab, yang banyak menyebabkan orang masuk neraka itu yang pertama adalah al-fam, yaitu mulut, wal faraj, yang kedua adalah kemaluan. Nah, jadi dalam hadis itu dijelaskan bahwa penyebab pertama orang masuk surga itu adalah pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua berakhlak yang mulia. Kemudian juga hal-hal yang banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah mulut kita sendiri, anggota badan kita sendiri, wal faras, dan adalah kemaluan. Itu yang menyebabkan orang banyak masuk neraka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, secara bahasa takwa itu pertama takwa yang menyebabkan orang banyak masuk surga itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, itu melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menghindarkan, menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Itu pengertian takwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 Allah menjelaskan siapa sebenarnya orang yang bertakwa. Apa tanda orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang kelihatan. Apa yang gaib? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, surga dan neraka, semuanya yang gaib. Orang yang bertakwa itu sudah tertanam dan dia yakin bahwa itu Allah SWT ada. Ini tanda orang yang bertakwa pertama. Yang kedua,
wa yuqimunas shalat, yaitu mendirikan salat. Kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tauhidullah, mengesahkan Allah. Di samping kita mengesahkan Allah, maka kita juga berkewajiban ibadah kepada Allah, ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ibadah pokok kita adalah salat 5 waktu. Sehari semalam kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Ini tanda orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Pertama, dia beriman kepada yang baik, kemudian dia melaksanakan sholat. Melaksanakan 5 waktu. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di masjid. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sedikit kita menyambut sholat Pak ya. Sholat berjamaah ini kan di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi kita beribadah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarga. Nah, di dalam konteks ibadah ini, maka juga karena ini ibadah, ini kewajiban kita kepada Allah, jangan kita aja yang hanya beribadah, tapi juga anak istri juga perlu kita perhatikan bagaimana ibadah mereka di rumah. Saya jujur aja Pak ya, kalau di dalam sehari semalam itu saya tidak mau juga untuk sholat berterusan di masjid, karena kita punya anak dan istri. Ada satu subuh, makanya untuk di rumah itu sebagusnya bikin satu ruangan, satu kamar khusus untuk musala berjamaah khusus Pak ya. Jangan terserah, biar sempit, taruh kipas angin, taruh AC di sana. Kalau kita hanya rajin kita sembahyang zuhur berjamaah, tapi anak istri ketika subuh sembahyang tak, tidak. Saya yakin, wallahu alam Pak, lagi anak-anak yang kecil ya tidak. Jadi kita perlu memperhatikan anak dan istri kita untuk melaksanakan ibadah. Kita ke masjid, anak kita tidak sholat, kita juga tidak tanggung jawab. Anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluarga. Jadi kita sembahyang, mereka juga sembahyang dulu, bikin berjamaah. Jadi suatu ketika saya pernah mau ke masjid siap udah Pak, tapi kepikir kalau aku sholat ini anak saya yang 2 ini nanti kesiangan. Nah, jadi saya pikir rumah dan kita siapkan satu kamar kecil, kita taruh AC, kita bikin karpet yang bagus Pak, supaya kita juga betah sholat berjamaah di rumah. Ini teknik kita. Setelah sholat, saya tengok waktu masih ada subuh Pak. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Salim. Kalau kita berjamaah di rumah, kita ada waktu sunat mengulang di waktu subuh. Nah, ketika itu saya sudah selesai berjamaah di rumah, cepat-cepat saya berangkat ke Al-Huda mengulang saya berjamaah di Al-Huda. Alhamdulillah sampai ke sini Pak, saya sempat rakaat pertama, masih sempat cuma agak di belakang. Tapi dengan keluarga saya sempat berjamaah dulu. Karena menurut Muhammad Salim, karena di rumah itu kita berjamaah, kita kalau ada kesempatan sunat mengulang di masjid. Maka dengan dasar itu saya cepat-cepat ke Al-Huda dan saya berangkat ke Al-Huda. Alhamdulillah dapat sholat berjamaah. Anak istri kita dapat berjamaah dan kita juga dapat berjamaah di Al-Huda. Jadi kita perlu juga kita pikirkan kenapa? Ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ke masjid, anak tidak akan. Baik buruknya nanti kita, tergantung juga dengan keluarga kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jadi yang banyak diantaranya asbab orang masuk surga itu adalah takwa, bertakwa kepada Allah SWT. Di antara orang yang bertakwa itu adalah dia yakin pada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, dan kemudian juga menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Betulan ada rezeki lebih, kalau memang sampai nisab kita keluarkan zakat, kalau tidak sampai nisab kita dalam bentuk infak dan sedekah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Sesuatu yang engkau infakkan Allah ganti.
Jangan takutlah pasien. Orang yang mengeluarkan zakat tidak ada ya, malah dia tambah kaya, tambah berkah. Dan Allah janji, "Anfaqtu min syai'in", sesuatu yang akan Allah akan ganti yufti. Karena waktu jualah yang membatasi. Cukup sampai di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.